Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Ayah saya kebetulan dari Leweng Gajah, Ciledug, Cirebon. Di Ciledug itu ada makam aulia, yaitu makam Habib Toha. Nah, setiap saya ziarah ke makam Habib Toha, saya selalu ingat ada seorang tokoh harismatik dari Cirebon, Al-Mukarram Habib Muhammad Jagasatru. Masyarakat sering memanggilnya Ayibmu. Ayibmu adalah sosok yang menurut saya sangat fenomenal. Terakhir pertemuan saya dengan beliau di Balai Rantai bersama penyair Cirebon terkenal Ahmad Subadal Alwi. Ketika itu beliau memperlihatkan kopiahnya, kopiah yang ada lubang-lubangnya itu, kopiah carang. Mas Alwi dengan gaya humornya nanya, "Kaib, kenapa kopiahnya begitu?" Beliau dengan mudah mengatakan, supaya banyak malaikat rahmat memberi inspirasi kepada saya menyelesaikan keruwetan Cirebon dan keruwetan hidupmu, Wi. Seperti itu. Dan itu khasnya beliau. Beliau orang yang sangat sederhana. Sebagai seorang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Habib, seorang Syarif, beliau seakan-akan mengatakan bahwa keluhuran keturunan itu tidak dilihat dari sekedar penampilan, aksesoris, tetapi lebih kepada figuritas yang mengedepankan akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah yang rendah hati, Rasulullah yang merangkul semua kalangan, Rasulullah yang selalu berbahasa dengan bahasa yang dipahami oleh umatnya. Khatibin nas biqadri uqulihim. Maka lihat aja, kalau kita silaturahmi ke Jagasatru, yaitu Kang Ayib, kopiah carang-carang, baju koko biasa, lalu sarung selalu biasa. Kesederhanaan itu yang membuat kita semakin takzim, kagum kepada beliau. Yang menarik, saya ketika itu agak sering diundang di Pertamina Klayan. Ada sahabat saya yang saya ajak ke Jagasatru melihat kursi tamunya Kang Ayib itu bolong-bolong begitu. Beliau berbisik pada saya, "Kang Maman, bilang dong ke Abah Ayib, itu kursinya biar kita ganti." Saya bilang, "Abah, ini tamu ini dari Pertamina ini minta bisa mengganti kalian kursi yang milik Abah Ayib." Beliau tiba-tiba tersenyum. "Anda ini cuma memikirkan barang milik orang lain, sementara saya yang memiliki kursi ini menikmati duduk di tempat ini. Kalau mau nyumbang ke pesantren mana aja lah, tapi saya cukup dengan apa yang saya miliki." Sikap qanaah itu yang dimiliki oleh Kang Ayib. Al-qanaatu kanzul la yafna. Qanaah itu adalah kekayaan yang tidak pernah hancur. Dan itu dimiliki oleh seorang ulama besar, Kiai Muhammad Jagasatru. Yang kedua, beliau selalu punya cara dakwah, ceramah yang menyentuh. Saya masih ingat, mudah-mudahan ini nggak salah nih bahasa Cirebonnya. Jadi ketika ceramah dulu masih ada Mapolwil ya, di Cirebon itu, beliau mengatakan, kalau kita dalam keadaan galau, ngomong baik karo wong mati. Loh, ngomong karo wong mati itu bagaimana reasoningnya? Ternyata sederhana. Yang pertama memang beliau menyuruh kita berziarah, karena kata Gus Dur, hanya orang mati yang tidak punya kepentingan. Dan kita mengingatkan bahwa semuanya akan sirna, semuanya akan hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang abadi, yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa yang kita miliki ya kita akan habis, kita akan hancur. Yang kedua, ngomong karo wong mati itu artinya
membaca kembali, memutolaah kembali, mencari jawaban-jawaban solusi dari kitab turas, kitab-kitab kuning yang dikarang para ulama-ulama yang memang sudah mati. Innamal ilmu bil mutolaah, sesungguhnya ilmu itu dengan mutolaah, dan mutolaah ilmu itu akan membuat kita betul-betul bisa menghilangkan kegelisahan, kegalauan di diri kita. Nah, bahasa-bahasa sederhana itu sering muncul. Pernah Kang Ayib mengatakan, sholat iku gambarannya urip. Wong kang bener sholate bakal bener uripe. Wong kang durung bener sholate berarti durung bener uripe. Sholat itu gambaran hidup. Kita berdiri, kita ruku, kita sujud, kita berdiri lagi. Itu kan gambaran hidup. Maka orang yang bener hidupnya, bener sholatnya, dia akan bener hidupnya. Kalau hidup kita hari ini belum bener, masih suka mencaci maki orang, masih suka suudzon kepada orang, berburuk sangka pada orang, kata Kang Ayib, berarti sholatmu durung bener. Sholat kita itu belum bener. Bener juga, subhanallah. Ini ada orang yang sholat rajin, maksiat rajin, bolak-balik haji tapi bolak-balik korupsi. Mengaku cinta kepada Allah, tetapi dia caci maki sesama, menuduh orang lain itu sebagai orang yang banyak berbuat bid'ah dan lain sebagainya. Bahasa-bahasa sederhana itu dimiliki oleh orang yang memiliki tabaur bi ulumi, wawasan yang luas, bacaan yang luas, dan itulah Kang Ayib. Kang Ayib jaga satu. Yang ketiga, Kang Ayib itu orang yang kalau datang ke rumah kita, saya kebetulan punya mertua, punya rumah makan. Jadi Abah itu, Mbak Ayib sering kesini. Sekarang saya bisa menikmati bertemu dengan guru kita, Syekhuna Abah Thohir dan lain sebagainya itu karena ada yang namanya diplomasi soft kikil. Presiden Jokowi, Gus Dur yang kita cintai, para duta besar, para menteri datang itu karena diplomasi soft kikil. Nah, tetapi yang lucu, Abah Ayib itu kalau datang ke Al-Mizan, dia pasti ketuk-ketuk tuh, tok-tok-tok. Man, wis tangi dorong. Udah bangun belum? Wah, saya kan MUI. Molor unggal isuk. Jadi Hasantri itu yaitu molor unggal isuk. Saya bangun, lalu saya cium tangan beliau. Beliau hanya cerita sedikit-sedikit hal aja untuk membangunkan semangat. Subhanallah, itulah kekhasan beliau. Seorang ulama besar Cirebon, yang saat wafatnya kita melihat beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu orang mengantarkannya. Dan kehilangan sosok yang sederhana, sosok yang punya gaya komunikasi yang sederhana dan mudah dipahami. Dan orang yang senang silaturahim. Kita kehilangan beliau. Saya sering berziarah di makam Abah Ayib di Jabang Bayi di kota Cirebon. Pada satu kesempatan Gus Dur mengatakan, Kang Maman, kalau ziarah kepada makam beliau jangan lupa membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Saya bilang, buat apa itu, Pak? Faidahnya itu agar kita diberikan kecukupan oleh Allah, hasbunallah. Dan kalau ada orang yang menyinggung kita, mengkhianati kita, membenci kita, membuli kita, biarkan, serahkan aja kepada Allah. Makanya saya kalau ke Jabang Bayi ya amalannya itu. Lalu saya masih teringat dalam beberapa kesempatan ketemu Abah Ayib itu, Kang Ayibmu itu, beliau tidak pernah tuh mencela, membicarakan orang lain. Kalaupun membicarakan orang lain, pasti dari sisi positifnya. Pasti dari sisi manfaat yang kita ambilnya. Subhanallah, di tengah zaman seperti ini kita memang rindu sosok Abah Ayibmu. Kita rindu ulama-ulama yang memberikan kesejukan. Ulama-ulama yang memberikan nasihat dengan tutur kata yang sederhana dan indah, serta contoh teladan soal kesederhanaan, soal qanaah, soal tawadhu, kerendah hatian. Dan tentu kita akan menemukan banyak tokoh seperti itu.
Saya bahagia menjadi orang yang lahir dengan darah Cirebon, karena di Cirebon lahir para ulama, para aulia, dan lahir seorang sosok yang sangat kita kagumi, Al-Habib Syarif Muhammad bin Yahya Jagasatru. Untuk Aba Ayyib, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.